diselesaikan, zakatnya ditunaikan. Apa itu zakat? Kewajiban kita membayarkan sebagian hak orang lain. Cuma persoalannya adalah kita sudah mencapai nisab belum? Karena zakat itu ada yang wajib, ada yang bukan wajib. Kalau bukan wajib artinya dia adalah infak atau sedekah. Zakat itu wajib bila memenuhi nisab. Jadi Bu Haji gaduh sawah. Sawahnya lumayan lega. Sekali panen kenging 1 ton, maka sudah masuk nisab 1 ton sekian. Nanti persoalan zakat ini bisa kita tuntaskan kapan-kapan khusus terkait dengan zakat. Oh, zakatnya berapa? Kita punya 1 ton, zakatnya 10%. Kalau pakai irigasi 5%. Berapa itu 1 ton? Sakintal. Dibagikan kata tangga. Dibagikan kepada karib kerabat. Dibagikan kepada orang miskin, orang fakir. Lamun boga 1 ton, anu sakintal dibagikan. Kira-kira anu dibere erek ngadoakeun tamual Bu. Ngadoakeun. Bu Haji atur nuhun, alhamdulillah ieu dipasihan beas. Mudah-mudahan panenna kapayun sae deui, Allahumma amin. Maka itu zakat itu membersihkan. Contoh lagi kitab zakat fitrah itu wajib besok menjelang kita sholat id kita membayar zakat fitrah. Kalau zakat mal pare, apalagi penghasilan kita 1 bulan kalau di atas 5 juta kurang lebih minimal itu baru mencapai nisab. Kalau kurang dari 5 juta belum mencapai nisab, belum mencapai ukuran. Bang Iwan dicek penghasilan bersihna tina tanah ngirim barang penghasilan bersih dari mobil ada 5 juta tidak 1 bulan. Kalau mencapai nisab dibayar zakatnya. Berapa zakatnya Bang Iwan? 2,5% Bu. 2,5%. 5 juta kali 2,5% berapa Pak? 125.000. Pak Poyo 125.000. Tidak banyak. Maka harta yang kita miliki jadi bersih. Tapi kalau kita tidak zakatkan, padahal kita punya harta yang sesuai nisabnya, maka harta kita menjadi haram. Kaidah fikih itu, yang halal bisa jadi haram, yang haram tidak akan bisa menjadi halal. Jadi Bang Alek kalau sudah mencapai nisab harus dibayar zakatnya. Supaya apa? Harta yang lainnya menjadi halal. Tadi beras nisabnya 1 ton sekian. Kalau emas 80 sekian gram selama 1 tahun. Dihitung kalau dengan uang cukup banyak. Maka kalau orang yang berpenghasilan tiap bulan sekitar 2,5% kali gaji. Gajinya sabaraha? Pak Suhar misalnya lebih dari 5 juta maka harus sudah memenuhi nisab. Kalau gaji pokok belum ada segitu karena saya juga belum. Tapi kalau dengan tambahan ini dan itu insya Allah lebih, maka harus dizakatkan. Zakatnya kemana? Banyak. Ada yang buat sabilillah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wabnis sabil, atau bisa ke lembaga amil zakat. Nanti disalurkan oleh mereka. Zakatnya tadi 125.000 kalau 5 juta. Kalau 10 juta 250.000 saja. Bagikan ka jalma. Maka insya Allah ketika itu dikeluarkan zakatnya, orang mendoakan kita kebaikan, mendoakan ditambah rezeki, didoakan lagi ditambah umurna, didoakan lagi anaknya menjadi berkah. Allahumma amin. Ini. Jadi yuk berapapun yang kita miliki, kita optimalkan. Kemarin ada cukup ramai di WA saya membaca atau melihat video Gus Bahat cerita. Ada orang kalau berzakat, kalau nyumbang 1 miliar pengusaha. Tapi kalah pahalanya sama orang miskin yang nyumbang. Kenapa? Karena kalau orang miskin nyumbang itu sudah pet-petan. Duit nasak itu kituna, mung-mungan, semangat untuk bersedekah dia keluarkan.
kalau nggak mengeluarkan sedekah dia ingin, tapi kalau terlalu banyak dia nggak punya, maka boleh jadi sedekah orang miskin itu jauh lebih berpahala daripada sedekahnya orang kaya. Pak Ujang nyumbang kamari 500.000, tapi duitnya boga 10 juta. Kanu nyumbang 100 tapi bukan duit 1 juta. Prosentasenya lebih besar itu. Maka mari kita optimalkan bersedekah bersama-sama dengan teman-teman. Insya Allah rezeki ngalir, rezeki bertambah. Bisa buat masjid, bisa buat anak-anak yatim, bisa untuk fakir, miskin dan sebagainya insya Allah. Nah ini baru 3 Bapak Ibu. Baru alladzina hum fi sholatihim khoshi'un khusu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, berkata-kata, berbuat yang bermanfaat, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang bayar zakat. Pak Ujang, bagaimana kalau saya mah belum nyampe 5 juta tadi? Infak, sedekah, masuknya berinfak. Infak itu bisa sedikit, enggak apa-apa, banyak alhamdulillah. Maka kalau kita berinfak, yang penting ikhlas. Kita berzakat ikhlas, sholat ikhlas. Ini kuncinya. Silakan. Sekarang luar biasa banyak program-program yang dilakukan oleh amil zakat, lembaga zakat. Buat anak-anak yang ngaji, penghafal Al-Quran dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan keberuntungan nanti. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak maksiat, ya maksiat dengan naudzubillahi min dzalik. Mari kita jauhkan hal-hal maksiat dari diri kita. Jangan sampai berzina, jangan banyak nonton yang tidak jelas. Sekarang lagi di Facebook banyak sekali gambar-gambar yang porno. Saking mudahnya mengakses. Maka kita mudah-mudahan terhindar dari menyia-nyiakan farji, menyia-nyiakan nama-namanya kemaluan kita, dipelihara. Illa ala azwajihim, hanya untuk istri-istri kita. Jangan untuk yang lain. Dosanya besar. Maka termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang bahagia bila kita bisa menjaga farji kita. Jangan tengok-tengok. Kadang kita sangat mudah tergelincir kalau ada kesempatan, kalau ada kekuatan. Kadang-kadang kita adalah orang yang lemah. Maka diingatkan lagi. Istighfar lagi, belajar lagi, ke masjid lagi. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang bisa diamanai, memelihara amanat dan janji. Jadi kalau orang diamanai, dia betul-betul tidak hianat. Pak Kaim jadi BKM, ketua BKM amanahnya, maka harus optimal. Jangan sampai jadi ketua BKM misalnya orang tahu maring masjid, orang gelem ngurusi masjid, berarti kurang amanah. Pak Ujang jadi panitia, kamari panitia pembangunan rehab. Tidak pernah ada rapat jadi panitia, jadi ketua tanda tangan. Gak apa-apalah, wes yang penting kita amanah. Uangnya kita sampaikan dari A sampai Z. Nah ini bentuk dari pertanggungjawaban. Saya kemarin dapat informasi dari Mas Alfan, dari Bapak Ibu yang memberikan SPP yang ngaji, bukan SPP namanya ya. Mereka urunan sudah terkumpul sekian Pak Ujang, buat apa? Ya buat gurunya yang ngajar. Ya silahkan disisakan untuk untuk kas, nggak apa-apa. Tapi sisanya buat apa? Ya buat yang ngurusin. Siapa yang ngurusin? Ya yang ngajar ngaji. Gitu. Dulu pada saat rapat dengan ibu-ibu, saya menyampaikan mereka ditambahi bisyarah 100.000 per bulan. Duit 100.000 buat apa? Cukup apa? Ayo bantu dengan urunan. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Supaya kita berinfak, supaya kita bersedekah. Dulu dinyatakan 10.000 per bulan, alhamdulillah. Ada yang 10, ada yang 5.000 juga mungkin nggak apa-apa. Ada yang 20.000 juga nggak apa-apa.
nanti akan kita bagikan kepada yang mengajar, karena mereka yang bersusah payah, atau bagi yang mengurusi. Bapak Ibu yang saya hormati, amanat itu harus kita tunaikan. Jangan sampai kita diamanai anak, Bapak Ibu. Anak, yuk kita ajarkan hal-hal yang baik. Kita diamanai pekerjaan, yuk bismillah pekerjaan kita kerjakan dengan baik. Ada yang jadi BKM, ada yang jadi Pak Imam, ada yang jadi pengajar, ada yang menjadi muadzin, ada yang jadi mustami, pendengar. Yuk jadilah pendengar yang amanah. Apa? Aja ngobrol dewek. Ini bagian dari kalau amanah itu ya sing pengajian ngarep ngomong, ya sing buri aja ngomong. Dengarkan, gentenan. Nanti kalau ingin gentenan boleh. Tapi di sini alhamdulillah semuanya sudah mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Wa ahdihim raun, tunaikan janji. Janji kita apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Janji kepada Allah, Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka ayo janji kita ditepati. Sholatnya berjamaah, rezekinya disodakohkan, kemudian uangnya digunakan untuk yang manfaat, ya. Jadi jangan sampai kita tidak amanah, jangan sampai kita belenjani. Orang kalau sudah belenjani itu orang dipercaya. Siapa ketuane? Ujang lah, Ujang masuk mangani duit aja, orang dipercaya, orang dindel. Kalau kita misalnya belenjani janji, maka yuk amanahnya janji kita tunaikan. Belajar terus. Yang terakhir, waladzinahum ala sholatihim yuhafidun. Orang yang menjaga sholatnya tertib, tepat waktu, jamaah ke masjid misalnya. Mang Toyok ini sudah zuhur asar kamari teka tingali ka mana misalnya. Oh sibuk pisan. Yo kalau memang tidak sibuk berangkat. Biar ada yang berangkat. Saya imamnya kemarin rasto terus. Berarti gak ada yang tua ini. Aduh monggo. Udah zuhur saya. Asarnya rasto. Ketinggalan masalahnya. Gitu loh. Maka yuk bismillah kalau kita ada di rumah yang bisa berangkat. Yuk bantu masjid ini. Jangan sampai masjidnya kok kosong gak ada yang sholat jamaah. Karena apa? Jamaah pahalanya 27 kali lipat. Dinaikkan kata Pak Kayyim kemarin di bulan Ramadan, dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah. Udah 2 kali lipat, 25 atau 27, tambah lagi 70 kali lipat. Sunahnya dihitung wajib. Wajibnya dinaikkan derajatnya, Masya Allah. Maka mumpung Ramadan dan seterusnya, mari kita sholatihim yuhafidun. Sholatnya dijaga, masjid ini kita jaga dengan sholat berjamaah. Ulaika humul warisun. Mereka jalma-jalma anu iman tadi erek mendapatkan warisan. Jadi orang-orang yang tadi disebutkan dapat warisan, kata Allah. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Warisannya apa? Kalau warisan orang tua kita harta, tanah. Pak Suhar sekarang punya rumah. Rumahnya rezekinya ya sampai Pak Suhar wafat. Besoknya jadi rezeki anak-anaknya. Jadi yang menjadi rezeki kita itu yang sekarang kita pakai. Sebegitu banyak harta kita, belum tentu rezeki kita. Maka rumah yang megah, tanah yang luas bisa jadi menjadi rezeki anak-anak kita. Maka kita pun kata Allah erek diberi warisan. Apa warisannya? Alladzina yarisunal firdaus. Maka mereka mendapatkan surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Jalma anu sholatna khusyuk, jalma anu menjaga perkataan perbuatan yang tidak manfaat, jalma anu membayar zakat, jalma yang memelihara kemaluannya, jalma anu menunaikan amanah dan janji, jalma anu sholatna dijaga, erek menang warisan. Numere warisan saha? Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Mang Toyok lamun menang warisan ti Allah daek tante. Daek Mang Rus daek tante menang warisan.
warisannya adalah surga. Amin ya robbal alamin. Besok kita ketemu lagi di surga, mudah-mudahan pengajian lagi, ketemu dengan Bang Rus lagi, ketemu Pak Haji lagi di surga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita di masjid ini khususnya dan seluruh umat mukmin muslim bisa bersama-sama mendapatkan warisan Firdaus ini. Amin ya robbal alamin. Saling mengingatkan, saling bersama-sama, jangan ada zon, ada suudzon, jangan ada ghil, prasangka jelek, supaya kita mendapatkan surga Firdaus. Ya Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diampuni dosanya, diterima iman Islamnya, dan kita menjadi golongan mukmin yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis, ibu-ibu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.